Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada bersama-sama pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk datang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kita datang di hadapannya. Bawa setiap korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bersama pagi hari ini kami mau memulai hari kami Tuhan dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur kami karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami melihat betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau yang pedulikan, Tuhan yang menolong setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, mari bawa hatimu pagi hari ini. Katakan pujianmu dengan segenap hati. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Kami datang dengan hati yang bersyukur dan merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan yang layak. Sebab Engkau layak Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabat. Engkau yang pedulikan setiap hidup kami Tuhan. Kau yang pedulikan. Amin. Hidupku lewati setiap lembah, kami percaya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatanku, Yesus di hidupku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allah, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang peduli. Seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan setiap hati kami. Yesus oh haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini naikkan pujianmu lebih lagi bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allah, Bapakku, Bapa dan sahabat. Kau yang peduli, Kau yang peduli. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, tak pernah aku tak ditinggalkan. Engkau yang pegang seluruh hidup kami.
kami Tuhan. Yesus kekuatan, Amin. Di hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh beroleh kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Engkau yang pegang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatanku. Mari kata, ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Engkau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, ku tak pernah, aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau yang menjaga hari-hari kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang melindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu pegang erat hidup kami. Masa di mana kami kuat, masa di mana kami lemah, Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Kasih setia-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan kasih dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman kami katakan, kan bertahan dalam tekanan. haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun, amin. Tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Apapun yang kami hadapi saat ini, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap hidup kami, bahwa Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh dalam hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ku kan berdiri, amin. dalam tekanan. Ya Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan,
janji kami Tuhan. tergoyahkan. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, Allah yang hidup. Haleluya. Oh, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan Engkau yang pegang setiap hidup kami Tuhan. Amin. sampai kapanku. Oh, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua akan anugerah Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi ya. Kita bersyukur kita bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ya. Iya, 1 Petrus pasal yang ketiga, saya akan ambil dari ayat yang ke-13 mulai. Judul perikopnya adalah menderita dengan sabar. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Ayat 14, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dan haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Ayat 17, "Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat." Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ya, kita disuruh oleh firman Tuhan untuk terus rajin berbuat baik dan berbuat baik. Ya, ayat ini berkata 1 Petrus 3:13, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Mengapa firman Tuhan menyuruh kita berbuat baik? Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kalau kita rajin berbuat kebaikan, maka saya yakin kita juga akan menuai kebaikan. Ya, dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, orang itu kalau rajin berbuat baik maka taburannya pun ya pasti baik. Ya, tuaian pun juga pasti baik. Tetapi sekarang kita mungkin berkata, siapa bilang kalau kita rajin berbuat baik tidak ada yang berbuat jahat? Ya, ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran." Ya, jadi ternyata saudara, sekalipun kita sudah hidup baik, kita hidup benar, yang namanya penderitaan itu tetap ada. Ya, karena itu firman ini berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran." Ya, jadi kita mari menyadari dan kita tanamkan hal ini dalam pikiran kita, bahwa sekalipun kita hidup benar, kita hidup baik, yang namanya penderitaan itu pasti ada. Ya, ayat ini berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia." Ya, jadi orang itu kalau menderita karena kebenaran itu berbahagia.
Ya, sekalipun kita ini benar, pasti ada yang akan melakukan yang jahat kepada kita. Dan kalau kita menderita karena kebenaran, firman Tuhan berkata, kamu akan berbahagia. Ya, mari kita sama-sama menyadari saudara bahwa dalam hidup ini sudah sebaik apapun kita, tetap aja ada orang yang tidak suka. Sebaik apapun kita, tetap ada aja orang yang memfitnah kita. Tapi firman Tuhan berkata bagi setiap kita yang sedang mengalami itu, saya sudah berbuat baik Bu kepada suami, saya sudah berbuat baik kepada ya saudara saya sudah berbuat baik kepada sahabat saya, tapi kenapa balasannya begini? Enggak apa-apa, karena firman Tuhan berkata kita akan berbahagia jika kita menderita karena kebenaran. Ya, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah kamu gentar, ya. Saudara, karena itu cara berpikir atau konsep kita harus berbeda dengan konsep orang dunia. Ya, orang dunia banyak menakuti hal-hal yang ya terjadi di sekelilingnya, tetapi kita anak Tuhan, firman Tuhan berkata jangan takuti apa yang mereka takuti. Jaga hati dalam kekudusan, menjaga pikiran dalam kekudusan. Kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, biar Tuhan ubahkan dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak perlu takut apa yang sedang ditakuti oleh dunia hari-hari ini. Kita nggak perlu takut apa yang ditakuti oleh orang-orang banyak hari-hari ini, karena firman Tuhan berkata, ya jangan takut dengan apa yang mereka takuti dan janganlah kamu gentar, kata firman Tuhan, ya. Mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kita harus membayar harga menderita karena kebenaran, bayarlah harganya sebab kita akan berbahagia. Ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab ya kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara yang terkasih, yang terpenting hari-hari ini apa? Kita nggak usah takut, nggak usah gentar dengan apapun. Tetapi yang terpenting adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini? Mari kita menguduskan Kristus dalam hati dan hidup kita. Mari kita mau taruh Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita pada prioritas yang pertama. Kita mau taruh Yesus pada prioritas yang pertama di hidup kita sehingga kita dapat berkata, Tuhan Engkau segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Engkaulah juru selamatku, ya. Mari kuduskanlah Kristus dalam hidupmu, dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tugas kita sebagai orang percaya, orang Kristen, yaitu kita harus siap memberikan pertanggungan jawab terhadap pengharapan dan iman kita pada Tuhan. Karena itu saya selalu berkata, kalau ada orang yang bertanya ya tentang imanmu, tentang pengharapanmu, engkau harus siap. Makanya semua orang Kristen harus memahami firman. Semua orang Kristen harus tahu firman supaya kita bisa memberikan pertanggungan jawab terhadap pengharapan dan iman kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya saudara bahwa Dia Tuhanlah yang akan memberikan kita hikmat untuk memberikan pemahaman kepada orang. Roh Kudus yang akan mengurapi kita, tetapi tanggung jawab kita adalah siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita kepada semua orang, pengharapan kita kepada semua orang yang meminta. Makanya saya selalu bilang, jangan kalau ada teman yang pengen kenal Tuhan Yesus, saudara WA. Banyak yang masih WA ke saya, Bu Debbie, teman saya ini lagi tanya-tanya soal Tuhan Yesus. Saya kasih nomor ibu, iya, coba. Ya saudara, ya kalau saudara ketemu orang, ketemu teman yang tanya tentang Tuhan, saudara lah yang harus menjawab. Sekarang banyak ya saudara bisa belajar. Misalnya saudara mau bicara tentang apa iman, saudara cari di Google, itu banyak ya pembahasan tentang iman yang saudara bisa kasih tahu. Dan yang terpenting adalah saudara harus memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, hubungan pribadi, sehingga saudara juga bisa menjelaskan itu kepada orang. Firman ini berkata saudara begitu ya. Ayat yang ke-16 berkata,
Ya, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi walaupun kita difitnah orang, ya tapi kalau kita ini punya hidup yang dapat dipertanggungjawabkan, ya kita hidup dalam pertobatan, nanti juga mereka sendiri akan malu karena fitnahan yang mereka berikan kepada kita. Saya berdoa supaya kita semua mengerti bahwa sekalipun kita menderita karena kebenaran, percayalah kita akan berbahagia karena perbuatan kita. Biar kita mau terus tundukkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Biar kita mau terus berkata, kami mau Tuhan untuk Engkau membawa kami semakin hari semakin mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus berharap kepada Tuhan. Bawa hidup kami untuk terus setia Tuhan kepada Engkau. Pakai hidup kami Tuhan untuk terus ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Aba Bapa, bawa kami mengerti. Aba Bapa, kami mau mengasihi-Mu dengan lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu saat ini Bapa. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk setia mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau taat berjalan bersama Engkau Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Sekalipun kami harus menderita karena kebenaran, kami mau taat dan setia bahkan sampai pada akhirnya Tuhan. Ajar kami untuk terus berbuat baik, sekalipun mungkin yang kami terima bukanlah kebaikan, namun kami mau tetap setia dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Berkati setiap mereka yang mendengarkan Tuhan, mesbah syukur pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan, tantangan hidup kami, Tuhan menjadi jawaban. Kami sangat percaya Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pagi hari ini. Kami melangkah untuk melakukan segala sesuatu. Serta yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di kantor, yang bekerja di rumah. Biar penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Bahwa kami hanya melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan setiap mereka yang terus setia menyaksikan dan mengikuti mesbah syukur ini. Tuhan memberkati, jadikan semua yang mereka lakukan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil, agar hidup kami menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan Tuhan. Segala hal-hal yang tidak benar Tuhan bongkar, dan jadikan bangsa ini terus dalam keamanan damai sejahtera. Berkati Pak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf, amin. Seluruh jajaran kepemerintahan yang ada Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin, amin. Terima kasih saudara sudah tetap setia berdoa. Biar kita jadikan hari ini hari yang penuh berkat. Tuhan memberkati dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus,